Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua mau informasikan mengenai perilisan iOS 18.2 yang versi resmi ya. Yang mana sekarang itu kan udah masuk ke beta yang ketiga ya. Ada beberapa juga yang nanyain kapan sih rilis iOS 18.2 yang versi resminya. So gua akan informasikan semuanya di sini, langsung aja kita bahas. Ya, seperti yang kita ketahui, iOS 18.2 itu adalah lanjutan update software ya yang diberikan sama Apple, khususnya untuk dihadirkan fitur tambahan seperti Apple Intelligence, yang udah dimulai di 18.1 kemarin ya. Nah, di 18.2 ini diimprove lagi sama Apple dengan dihadirkannya fitur-fitur baru seperti Genmoji, ada Image Playground, ada Image One, dan masih banyak lagi lainnya. Cuma sayangnya ini masih dalam tahap beta ya. Di sini gua udah ada di beta yang ketiga. Kalian bisa tonton videonya kalau misalnya berminat, ada di bagian pojok kanan atas ini. Dan dengan dirilisnya iOS 18.3 ini biasanya Apple akan kasih beberapa tahap beta lanjutan ya. Beta 4, beta 5, bahkan sampai beta 6. Barulah yang versi RC-nya nanti dirilis. Melihat dari 18.1 sebelumnya, itu kan Apple sampai kasih ke beta ke-7 ya. Nah, di 18.2 yang versi resmi ini kemungkinan akan dirilis di minggu awal bulan Desember ya. Untuk tanggalnya tuh ada dua versi di sini. Yang pertama kabar dari Mark Gurman, dia mengatakan bahwa iOS 18.2 yang memberikan peningkatan fitur Apple Intelligence ini kemungkinan akan dirilis pada tanggal 2 Desember. Yang mana itu jatuh pada hari Senin waktu setempat ya. Atau kalau di Indonesia itu bisa kita dapetin di Selasa dini harinya. Karena memang sebelumnya Apple tuh ngerilis iOS 17.2, iOS 16.2 atau seterusnya itu di pertengahan bulan Desember. Jadi kalau memang benar tanggal 2, itu udah pastinya kabar baik buat kita semua. Dan ada kabar baik lagi lainnya, jadi sekarang tuh gue mau memperkenalkan power bank yang recommended banget buat kalian beli. Ini udah gue pakai selama seminggu ke belakang, gue bisa bilang power bank ini tuh worth it banget ya buat kalian miliki. Kalian bisa gunakan untuk beberapa gadget ya, seperti HP, tablet, ataupun laptop. Di sini udah gue cobain pakai iPhone dan juga laptop gue, so far aman-aman aja pakai ini power bank. Di dalam boxnya kalian akan mendapatkan unitnya sendiri bernama Powerbank CukeTech 10. Ada kabel USB-C to C 6 ampere, dan yang terakhir ada user manual booknya. Yang menarik dari powerbank ini adalah ukurannya yang cukup compact ya untuk kategori powerbank 10.000 mAh. Bahkan ukuran panjang dan lebarnya itu mirip kayak cemilan bernama Snickers. Lo bisa lihat sendiri di sini untuk panjang dan lebarnya itu sama persis. Jadi untuk digunakan sehari-hari, masuk kantong dan tas sudah pasti nggak butuh banyak space. Powerbank CukeTech 10 ini punya kapasitas 10.000 mAh dengan power maksimalnya tuh di 150 watt. Bodinya ini berbahan dasar plastik tapi cukup kokoh untuk digenggam. Untuk powerbank berdaya 150 watt kayaknya sih ini masuk ke kategori yang paling murah ya. Dan tentunya powerbank ini udah aman untuk kalian bawa pada saat berpergian dengan pesawat. Karena sudah ada fitur Airplane Safe sebesar 35 atau 36 watt. Jadi kalian nggak usah khawatir bawa powerbank ini keluar kota ataupun keluar negeri. Untuk portnya dia punya dua port, yaitu satu port Type-C untuk input dan juga output, dan juga satu port Type-A untuk output aja. Itu artinya kalian bisa gunakan dua port ini secara bersamaan untuk ngecas device yang kalian punya. Dan di bagian depannya sini juga udah dilengkapi layar TFT color untuk menampilkan status baterai dan informasi lainnya. Di dalamnya ini menampilkan berbagai jenis data seperti sisa baterai, sisa waktu charging, dan total power input dan juga outputnya. Selain itu, powerbank ini juga udah support fast charging ya, dan udah mendukung fitur pengisian cepat seperti USB Power Delivery 3.1, Quick Charge, dan lain sebagainya. Untuk kemampuan pengecasannya, 150 watt ini terbagi menjadi dua port, USB-C yang punya maksimal pengecasan di 120 watt, sementara USB-A-nya itu maksimal di 33 watt. Jadi harusnya udah aman ya untuk pengecasan iPhone atau laptop sekalipun. Dan pada praktek penggunaannya, gue coba charge laptop gue dengan menggunakan powerbank ini itu berjalan dengan baik ya. Dan tentunya aman. Kalian bisa lihat voltase dan ampere berapa watt output yang disalurkan ke device kalian secara real time. Selain itu, port Type-C-nya ini bisa kalian gunakan untuk ngecas powerbank-nya dengan cepat juga. Maksimal inputnya tuh di 90 watt. Maka dari itu gue pakai wall charger yang udah support 100 watt. Jadi bisa maksimalin pengecasan dari powerbank-nya. Input yang masuk berapa wattnya pun itu diberi keterangan juga di sini. Dan untuk persentase proses pengecasannya pun diperlihatkan secara mendetail juga seperti ini. Artinya powerbank ini bisa melakukan charging input dan output dengan cepat. Tentunya akan sangat berguna banget buat kalian yang sering kerja di luar rumah. Gue rekomendasiin powerbank ini buat kalian. Jadi buat yang berminat langsung aja cek link pembeliannya di kolom deskripsi.
Oke, kita lanjut. Jadi menurut Mark Gurman tadi kan iOS 18.2 akan dirilis secara resmi di tanggal 2 Desember. Ternyata ada kabar terbaru ya dari artikel yang dibuat sama Mac Rumors mengatakan bahwa iOS 18.2 yang versi resmi itu kemungkinan akan dirilis secara resmi di tanggal 9 Desember. Info ini tuh diberikan berdasarkan kabar terbaru dari operator seluler di Inggris yang memberitahu ke para pelanggannya bahwa mereka tuh akan menghentikan fitur iPhone yang dikenal sebagai Wi-Fi calling melalui iPhone Connect. Cara kerja fitur ini tuh kalau misalnya kalian punya Apple device terutama MacBook, iPad, dan juga iPhone secara bersamaan dengan iCloud yang sama, kalau ada panggilan masuk di iPhone kalian, maka di device lainnya pun kayak iPad ataupun MacBook itu akan ada notif panggilannya juga. Itu bisa terjadi kalau kalian masukkan di satu iCloud yang sama. Nah, mereka tuh akan menghentikan fitur tersebut di tanggal 9 Desember. Apakah berbarengan dengan perilisan iOS 18.2 yang versi resmi? Gue nggak tahu juga, tapi biasanya tuh kalau ada perubahan major kayak ini dibarengi dengan perilisan iOS juga ya. Jadi pertanyaannya, apakah iOS 18.2 akan dirilis tanggal 2 Desember seperti yang dikatakan Mark Gurman, atau justru di tanggal 9 Desember seperti yang ada di artikelnya Mac Rumors? Silahkan tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Oke, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian nggak keberatan, bisa like, share, and subscribe channel YouTube gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.